Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di semester 2 dengan mata pelajaran Matematika Peminatan. Pada sesi kali ini, kita akan membahas konsep skalar dan vektor. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah pengertian skalar dan vektor. Yang kedua adalah ruang vektor. Yang ketiga adalah operasi pada vektor, di mana operasi pada vektor yang akan kita pelajari adalah kesamaan dua vektor, penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan yang terakhir adalah perkalian vektor dengan bilangan real. Langsung saja ya kita bahas yang pertama, yaitu tentang pengertian skalar dan vektor. Skalar didefinisikan sebagai besaran yang cukup dinyatakan besarnya atau nilainya saja, jadi tidak bergantung pada arah. Sedangkan vektor didefinisikan sebagai besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Jadi perbedaannya, jika skalar itu hanya mempunyai besar atau nilainya saja. Sedangkan vektor itu mempunyai besar atau nilai dan arah. Mari kita simak beberapa pernyataan berikut dan kita analisis mana yang termasuk besaran skalar atau besaran vektor. Yang pertama, tinggi lemari pakaian Kaisa adalah 120 cm. Termasuk besaran skalar atau besaran vektor? Ya, jadi termasuk besaran skalar karena hanya mempunyai nilai saja, yaitu 120 cm. Yang kedua, sebuah kapal berlayar 15 mil dari pelabuhan A ke pelabuhan B pada arah 045 derajat. Termasuk skalar atau vektor? Nah, di sini mempunyai nilai dan arah sehingga termasuk besaran vektor. Yang ketiga, luas halaman rumah Raihan adalah 55 meter persegi. Hanya mempunyai nilai saja sehingga termasuk besaran skalar. Kemudian, mobil Zahra melaju dengan kecepatan 70 km per jam ke arah timur. Ada nilai, ada arah, sehingga termasuk besaran vektor. Terakhir, Dava mendorong meja dengan gaya 30 Newton ke kanan. Ada nilai ke kanan, itu menunjukkan arah. Mempunyai nilai dan arah, jadi termasuk besaran vektor. Bisa membedakan ya, mana pernyataan yang merupakan besaran skalar dan mana yang merupakan besaran vektor. Nah, untuk selanjutnya kita akan fokus membahas tentang vektor, yaitu materi kita di semester 2 ini. Ingat tadi, vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah. Nah, nilai atau besar vektor itu dinyatakan dengan panjang garisnya. Dan arahnya nanti dinyatakan dengan tanda panah. Nah, coba perhatikan gambar vektor di bawah. Nah, di sini ada vektor. Digambarkan sebagai ruas garis berarah. Dan ada tanda panah sebagai arahnya. Nah, titik P ini merupakan titik pangkal vektor. Sedangkan titik Q di sini merupakan titik ujung vektor. Karena titik pangkalnya di P dan titik ujungnya di Q, maka vektor ini dinamakan dengan vektor
PQ. Nah, nulisnya seperti ini. Jadi namanya bisa dari titik-titik ujungnya dan diberi arah. Nah, selain menggunakan kedua titik ujungnya, penamaan vektor dapat juga menggunakan sebuah huruf kecil yang diberikan tanda panah di atasnya, atau diberikan garis di bawahnya, atau ditebalkan. Nah, misal vektor PQ tadi dapat ditulis sebagai vektor A kecil huruf kecil dengan anak panah di atasnya. Terus huruf kecil ada garis di bawahnya. Maaf, ini ada garis di bawahnya ya. Dan yang terakhir adalah huruf kecil ditebalkan. Nah, yang lazim kita gunakan yang ini, yang sering kita gunakan. Jadi huruf kecil dengan anak panah di atasnya. Jadi itu penulisan vektor. Nah, kita ke ruang vektor. Sebuah vektor di Rn dinyatakan oleh n bilangan terurut, yaitu U sama dengan U1, U2, dan seterusnya. Jadi di ruang berapa? Nah, yang akan kita pelajari di kelas 10 peminatan ini ada dua ruang vektor. Yang pertama adalah vektor di R2, yaitu vektor yang terletak di ruang dimensi 2 atau satu bidang, atau vektor yang hanya mempunyai dua komponen, yaitu X dan Y. Dan yang kedua, kita akan mempelajari vektor di R3, yaitu vektor yang terletak di ruang dimensi 3, atau vektor yang hanya mempunyai tiga komponen, yaitu X, Y, dan Z. Jadi hanya ada dua ruang vektor yang akan kita pelajari di materi kita, yaitu di R2 dan di R3. Dimensi 2 dan dimensi 3, di bidang dan di ruang. Kita ke contoh ya. Kita ke vektor di R2. Nah, perhatikan gambar di bawah. Nah, di sini ada vektor AB. Nah, vektor AB ini bisa kita nyatakan dalam bentuk komponen. Caranya bagaimana? Nah, dari titik A ini ke kanan ada 3 satuan. Ke atas ada 2 satuan sampai di titik B. Nah, sehingga vektor AB bisa dinyatakan dalam bentuk vektor kolom seperti ini, 3, 2, atau dalam bentuk baris, 3, 2. Ingat ya, jadi kalau ke kanan itu positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Kanan kiri dulu yang ditulis, baru atas bawah. Contoh lagi. Nah, di sini ada vektor CD. Nah, vektor CD ini dari C ke kanan berapa satuan? Ya, 1 ya. Kemudian ke bawah berapa satuan? 4. Nah, ke kanan tadi positif, ke bawah negatif. Nah, sehingga vektor CD bisa dinyatakan dengan 1, negatif 4 dalam bentuk kolom maupun dalam bentuk baris. 1, negatif 4. Paham ya? Ini adalah vektor di R2, di bidang. Nah, sekarang kita ke vektor di R3. Nah, di sini kita ambil contoh pada balok PQRS TUVW. Nah, untuk di ruang, misal titik pusatnya kita ambil S ya. Jadi X-nya, arah X-nya itu adalah SP, Y-nya adalah SR, sedangkan Z-nya adalah SW. Kita menulisnya X, Y, Z. X-nya ke depan positif, ke belakang negatif. Y-nya ke kanan positif, ke kiri negatif. Z-nya ke atas positif, ke bawah negatif. Kita ambil contoh, misal kita mau menyatakan vektor SU. Nah,
dari titik S menuju ke titik U. Nah, S menuju U. S ke depan, berarti kan lewat SP dulu. SP berapa satuan? 6 satuan. Kemudian ke kanan, 8 satuan. Kemudian ke atas menuju U, 5 satuan. Sehingga vektor SU dapat dinyatakan sebagai 6, 8, 5 dalam bentuk kolom maupun dalam bentuk baris. Jadi dari S menuju U. Lewat P dulu, lewat Q, baru ke U. Contoh lain lagi. W ke Q. Nah, dari W ke Q, lewat mana? W ke Q, lewat T, baru lewat U, baru sampai ke Q. Nah, W ke depan dulu menuju T, yaitu 6 satuan. Kemudian ke kanan menuju U, 8 satuan. Dan ke bawah sampai di titik Q, itu 5 satuan. Nah, ke depan positif, ke kanan positif, ke bawah negatif. Sehingga vektor WQ bisa dinyatakan dengan 6, 8, negatif 5. Baik dalam kolom maupun dalam baris. Nah, ini adalah contoh vektor di R3 pada bangun ruang. Kita lanjutkan ke operasi pada vektor. Nah, yang pertama adalah kesamaan dua vektor. Dua vektor U dan V disebut sama jika keduanya mempunyai panjang dan arah yang sama. Jadi dua vektor itu dikatakan sama jika panjang dan arahnya sama. Jika panjangnya sama, arahnya berbeda, berarti bukan merupakan dua vektor yang sama. Coba perhatikan, di sini saya mempunyai 3 vektor, U, V, dan W. Ini panjangnya sama, vektor U, vektor V, vektor W, panjangnya sama. Nah, dari 3 vektor ini mana yang sama? Yang merupakan dua vektor yang sama. Ya, jadi yang sama adalah vektor U dan vektor V. Panjangnya sama, arahnya juga sama. Jadi vektor U sama dengan vektor V. Tetapi vektor U tidak sama dengan vektor V. Kenapa? Panjangnya sama, tapi arahnya berbeda. Begitu juga dengan V, vektor V tidak sama dengan vektor V. Karena arahnya juga berbeda. Itu operasi yang pertama. Kita lanjutkan. Contoh ya, tentukan vektor yang sama dari vektor-vektor berikut. Nah, di sini ada 4 vektor A, B, C, D. Coba kalian perhatikan mana yang merupakan dua vektor yang sama. Perhatikan panjangnya dan arah. Jadi panjang dan arah harus sama. Apakah A sama dengan B, B sama dengan C, atau A sama dengan D, atau C sama dengan D? Coba diperhatikan. Kita selesaikan. Nah, di sini dua vektor yang sama adalah A dan D. Kenapa? Panjangnya sama, arahnya juga sama. Kenapa B sama C tidak sama? BC panjangnya sama, tetapi arahnya berbeda. Nah, sehingga B sama C bukan vektor yang sama. Jadi dari 4 vektor ini yang sama adalah A dan D. Yang berikutnya kita ke penjumlahan vektor. Nah, langsung saja ya. Di sini Bu Eri mempunyai dua vektor, yaitu vektor U dan vektor V. Nah, kita akan mencari U plus V. Ada dua aturan yang akan kita pakai. Yang pertama adalah aturan segitiga. Kita gambar dulu vektor U-nya. Nah, ini adalah vektor U. Untuk aturan segitiga, cara mencari jumlah antara vektor U dan V, kita lanjutkan aja dari titik ujung vektor yang pertama. Titik ujung vektor yang pertama kan di sini. Nah, kita lanjutkan dengan vektor U. Panjang dan arahnya sama dengan vektor U. Nah, ini. Hasil penjumlahannya, kita menghubungkan titik pangkal yang pertama
dengan ujung yang terakhir. Nah, jadi yang berwarna merah ini menunjukkan U ditambah V. Itu kita menggunakan aturan segitiga, jadi berbentuk segitiga di sini. Yang kedua adalah aturan jajar ginjang. Kita gambar dulu vektor U, panjang sama arahnya sama ya dengan ini. Nah, jika aturan segitiga tadi, vektor V melanjutkan dari titik ujung vektor pertama. Sedangkan aturan jajar ginjang, kita mulai dari titik pangkal yang sama. Nah, jadi vektor V kita gambar dari titik pangkal U-nya. Nah, jadi kalau tadi itu melanjutkan aturan segitiga, sedangkan jajar ginjang dimulai dari titik pangkal yang sama. Kemudian kita gambar garis sejajar vektor U dan vektor V. Nah, sehingga berbentuk jajar ginjang. Nah, penjumlahan vektornya atau vektor U ditambah vektor V, kita hubungkan titik pangkal dengan pertemuan dua garis sejajarnya tadi. Nah, ini adalah U ditambah V yang merah. Sama ya hasilnya. Nah, mau menggunakan aturan segitiga boleh, aturan jajar ginjang boleh. Tapi kita di sini akan menggunakan aturan segitiga yang lebih mudah. Sifat-sifat penjumlahan vektor. Yang pertama, vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Jadi bersifat komutatif. Yang kedua, jika ada 3 vektor, kita bisa menjumlahkan yang 2 di depan dulu atau 2 di belakang dulu. Jika vektor U ditambah vektor 0, hasilnya sama dengan vektor U. Jadi semua vektor yang ditambah dengan vektor 0 itu hasilnya adalah vektor itu sendiri. Vektor 0 itu vektor yang elemennya 0 semua. Yang terakhir, vektor U ditambah vektor V, hasilnya 0, dengan vektor V itu merupakan lawan dari vektor U, dan ditulis V sama dengan min U atau negatif U. Nah, vektor yang berlawanan itu hanya ditunjukkan dengan tanda negatif. Jadi kalau arahnya panjangnya sama, tetapi arahnya berlawanan, kita tambahkan negatif di depannya. Kita ke contoh yang pertama. Tentukan penjumlahan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D berikut. Nah, di sini ada 4 vektor. Penyelesaian. Nah, kita akan menggunakan aturan segitiga. Jadi kita melanjutkan ya. Pertama kita gambar dulu vektor A. Nah, kemudian dari ujung vektor A kita lanjutkan vektor B. Nah, dari ujung vektor B kita lanjutkan vektor C. Jadi C ini kita pindah melanjutkan B. Nah, arah sama panjangnya sama ya. Dan yang terakhir, di ujung vektor C kita tambahkan D. Nah, hasil penjumlahannya kita menghubungkan titik pangkal yang pertama dengan ujung vektor yang terakhir. Nah, jadi hasil A ditambah B ditambah C ditambah D ditunjukkan oleh vektor yang berwarna merah di sini. Mudah ya? Jadi melanjutkan. Dan hasilnya adalah menghubungkan titik pangkal dengan ujung vektor yang terakhir. Ke contoh yang kedua. Pada jajar ginjang PQRS dengan titik tengah O, diketahui PQ bisa dinyatakan dengan vektor U dan PS dinyatakan dengan vektor V. Nyatakan vektor berikut dalam U dan V. Jadi kita akan menyatakan QS dan RO dalam U dan V. Nah, langkah pertama kita gambar dulu sesuai dengan keterangan. Nah, jadi ada jajar ginjang PQRS, titik tengahnya O. Nah, tadi PQ, lihat arahnya dari P ke Q. Bisa dinyatakan dengan vektor U. Nah, ini jadi PQ, arahnya dari P ke Q. Sedangkan PS itu bisa dinyatakan dengan vektor V, arahnya dari P ke S. Nah, pada jajar ginjang ini,
PQ sama SR sejajar. Sehingga nanti kita bisa menyatakan juga SR itu sama dengan U, vektor U. Begitu juga dengan QR. QR sejajar PS. Arahnya sama ya, dari Q ke R, P ke S. Sehingga QR juga bisa dinyatakan dengan vektor V. Terus bagaimana kalau RS? Nah, RS itu kan berlawanan dengan PQ arahnya, dari R ke S. Sehingga kalau RS itu bisa dinyatakan dengan negatif U. Begitu juga dengan RQ. RQ arahnya berlawanan dengan PS. Sehingga bisa kita nyatakan dengan negatif V. Jadi kalau arahnya berlawanan, tinggal ditambahkan tanda negatif di depannya. Nah, kita selesaikan. Yang pertama, kita akan mencari vektor QS. Nah, dari Q menuju S, kita menggunakan aturan segitiga. Lewat mana dari Q menuju S? Bisa lewat Q P ditambah PS, bisa lewat QR ditambah RS. Nah, hasilnya akan sama. Nah, di sini kita ambil QS sama dengan QR ditambah RS. Nah, yang kita ketahui tadi kan PQ dan PS. Nah, sehingga QR itu sejajar dan arahnya sama dengan PS. Sehingga QR itu sama saja dengan PS. Sedangkan RS itu sama saja dengan QP. Nah, sehingga bisa kita tuliskan QR ditambah RS sama dengan PS ditambah QP. Nah, PS sudah tahu, lihat di sini ada QP yang kita ketahui PQ. Nah, karena arahnya berlawanan, QP itu sama saja dengan negatif PQ karena arahnya berlawanan. Nah, sudah ya. PS tadi apa? PS tadi adalah V, PQ tadi adalah U, sehingga hasilnya menjadi U ditambah negatif U. Atau bisa kita tuliskan V dikurangi U. Jadi vektor QS dinyatakan dalam U dan V hasilnya adalah V dikurangi U. Paham ya? Jadi dari titik pangkal menuju ujungnya, kita lewat mana? Membentuk segitiga ya tadi, kita pakai aturan segitiga. Bisa dari QP ditambah PS, bisa dari QR ditambah RS. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. RO. Nah, RO itu sama saja negatif OR. Karena kita ambil arahnya yang ke sana ya. Sedangkan OR itu bisa diperoleh dari setengah PR. Jadi RO itu sama dengan negatif setengah PR. Nah, sama kayak tadi. Dari P menuju R, kita lewat mana? Bisa PS ditambah SR, bisa PQ ditambah QR. Boleh memilih salah satu. Nah, di sini kita PR memilih PQ ditambah QR. PQ sudah ya. QR sejajar PS, sehingga QR sama dengan PS. Nah, kita tulis min setengah PQ ditambah PS. Nah, PQ tadi apa? U. PS tadi V, sehingga RO sama dengan min setengah dikali U ditambah V. Mudah ya, jadi dari titik pangkal menuju ujungnya itu lewat mana? Kita jumlahkan dua vektor. Kita lanjut ke pengurangan vektor. Nah, jadi jika ada vektor U dikurangi vektor V itu sama saja vektor U ditambah dengan negatif vektor V. Nah, V dengan negatif V berarti panjangnya sama tapi arahnya berlawanan. Ya, jadi kalau vektor ada tanda negatifnya artinya arahnya berlawanan tapi panjangnya sama. Nah, kita ambil ke contoh supaya lebih paham. Nah, di sini ada dua vektor U dan vektor V. Kita akan mencari
U dikurangi V. Nah, kita gambar dulu U. Nah, ingat ya, dikurangi V tadi artinya U ditambah negatif vektor V. Nah, vektor V ini kan arahnya ke atas. Karena negatif arahnya berlawanan. Jadi kita lanjutkan di ujung vektor U. Kita lanjutkan menggambar vektor V tapi arahnya tidak ke atas. Sebaliknya. Nah, jadi ke bawah. Arahnya berlawanan tapi panjangnya sama. Nah, hasil U dikurangi V kita menghubungkan titik pangkal yang pertama tadi dengan ujung yang terakhir. Nah, ini adalah U dikurangi V. Memang ya? Jadi arahnya berlawanan negatif V itu. Nah, yang terakhir adalah perkalian vektor dengan bilangan real. Nah, yang pertama, M dikali vektor V searah dengan vektor V jika M-nya lebih dari 0. Jadi kalau bilangan realnya positif, itu nanti hasil perkaliannya dengan vektor V pasti searah dengan vektor V-nya. Sedangkan jika bilangan realnya kurang dari 0 atau negatif, nanti hasil kalinya M dikali V itu akan berlawanan arah dengan vektor V. Nah, M dikali vektor V itu merupakan vektor 0 jika bilangan realnya adalah 0. Nah, kita ke sifat-sifat perkalian skalar dengan vektor. M ditambah N dikali vektor U, itu sama saja M kali vektor U ditambah N kali vektor U. M sama N di sini bilangan real ya. Yang kedua, M dikali vektor U ditambah vektor V sama dengan M dikali vektor U ditambah M dikali vektor V. Kemudian, Mn dikali vektor U sama saja M dikali NU. 1 kali vektor U sama dengan vektor U. Jadi semua vektor yang dikalikan dengan bilangan real 1 hasilnya adalah vektor itu sendiri. Nah, ini adalah sifat-sifat perkalian skalar dengan vektor. Kita ke contoh. Perhatikan vektor berikut, ada vektor A dan vektor B. Nah, gambarlah diagram vektor di atas yang menunjukkan 3A dikurangi 2B. Kita selesaikan. Nah, 3A. Bilangan realnya positif 3. Jadi kita menggambar vektor A ini searah ya. Dan panjangnya adalah 3 kalinya. Misal A panjangnya 1 cm. Berarti kita menggambar A-nya panjangnya 3 cm. Nah ini jadi 3 kali A itu karena bilangan realnya positif maka searah dengan A dan panjangnya 3 kali lipatnya dari A. A 2 cm berarti 3A 6 cm. Nah, ingat ya dikurangi tadi artinya apa? Ditambah dengan negatif 2B. Nah, bilangan realnya yang dikalikan dengan B kan negatif. Sehingga arahnya nanti berlawanan dengan B. B-nya ini arahnya ke bawah. Berarti negatif 2B nanti arahnya ke atas. Panjangnya 2 kali vektor B. Nah, ini adalah negatif 2B. Arahnya ke atas, panjangnya 2 kali dari B. B-nya panjangnya 5 cm misal ya. Berarti 2B-nya nanti panjangnya 10 cm. Tinggal dikali 2. Nah, negatif tadi menunjukkan arah yang berlawanan. Nah, hasilnya tinggal menghubungkan titik pangkal dan titik ujung. Nah, ini adalah hasil 3A dikurangi 2B. Mudah ya? Nah, jadi pada sesi kali ini itu yang kita pelajari. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya dengan materi selanjutnya. Selamat berlatih dan tetap semangat.